Selamat sore Mbak, mau pesan minuman Mbak. Kamu mau pesan apa? Milkshake stroberinya satu lagi yang cafe latte-nya Mbak. Yang panas saja. Ya, kamu cari tempat dulu ya, nanti aku nyusul. Halo, selamat sore saudara. Peredaran video porno kini beredar tidak hanya melalui kepingan-kepingan DVD, tapi juga dijual dalam bentuk flash disk dan juga hard disk. Tak tanggung-tanggung, penjualannya pun dilakukan via online. Celakanya, banyak dari pembelinya itu adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Lalu bagaimana jalur peredaran video porno itu? Kali ini bersama saya Iqbal Kurniadi, inilah reportase investigasi selengkapnya. Sepanjang tahun 2013 tercatat ada 3.312 kasus kriminal yang melibatkan remaja. 20% diantaranya adalah kasus penyimpangan seksual. Lihat kecenderungannya semakin meningkat ya Mas ya. Jadi tahun 2013 lebih meningkat lagi. Satu bulan itu kira-kira 30 sampai 300 kasus ya. 300 kasus yang kita terima dan sebagian diantaranya kita belum bisa ngitung persisnya itu kekerasan seksual. Salah satu yang paling menghebohkan baru-baru ini adalah video tak senonoh yang melibatkan siswa SMP di Jakarta. Pengaruh lingkungan, kemajuan teknologi yang tak terbendung, dan kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua menjadi faktor penyebab perilaku penyimpangan para remaja. Karena otaknya lagi berkembang. Jadi memang mereka rasa ingin tahunya besar sekali, cuman kan nggak ada dasarnya. Selama ini kan rasa ingin tahu itu kan nggak disuplai jawabannya oleh orang tua. Jadi dia carilah di sekitar dia dan informasinya nggak benar. Kedua, udahlah rasa ingin tahunya tinggi. Temen-temennya peer pressure ya, ditekan, lo udah liat belum lo? Ya lo katro gitu. Jadi dia malu nggak sama temennya. Ketiga, jangan-jangan dia udah pernah lihat sekali, dia kecanduan. Materi pornografi yang tidak layak dilihat oleh anak-anak dan remaja sangat mudah ditemui dalam keseharian. Kami, tim reportase investigasi, berhasil mendekati seorang penjual video porno yang marak dijual online di internet. Sebut saja namanya Bandot. Awal mulanya, Bandot mengumpulkan video porno untuk kepentingan pribadi. Namun ia kemudian melihat koleksinya sebagai peluang bisnis dan akhirnya memutuskan untuk menjual koleksi miliknya. Yang paling musim sih cuma 2 sampai sekarang itu CD sama dalam bentuk flash disk, karena harganya satu murah, terus kapasitas yang dapatnya juga filmnya lumayan banyak juga. Kalau buat hard disk agak mahal. Koleksi film porno Bandot luar biasa banyaknya. Inilah yang membuatnya mampu memenuhi berbagai jenis permintaan pelanggannya. Kalau dalam ini ada sekitar 10 tera. 10 tera kalau bentuk filmnya mungkin ada berapa juta film. Ya ada yang dalam bentuk CD, ada yang kalau dalam bentuk habisnya. Ya mungkin saya cuma ngikutin permintaan orang aja, orangnya pengennya supaya kayak gimana, selalu ada yang mau. Jika sedang mendapat banyak pemesan, satu hari saja Bandot mampu memenuhi 10 pesanan pelanggannya. Barang dagangannya itu dihargai bervariasi. Kalau awalnya sih kalau dari CD, saya bisa jual untuk satu DVD-nya 10.000. Kalau flash disk tergantung kapasitas, biasanya saya jual kalau sekarang itu yang 8 giga rata ya sekitar, ya hitung aja sehari, hitung aja 100.000. Demi merasakan koleksi haramnya itu, Bandot menggunakan berbagai macam forum dan situs jual beli online. Konsumen yang berhasil ia jaring pun beragam, tak terkecuali anak-anak di bawah umur. Namun, ia tak pernah ambil pusing siapa saja pembelinya. Macam-macam nih, pertama juga saya kalau yang orang luar itu saya paling kirim-kirim, tapi kalau yang lokal baru saya bisa ketemu gitu secara langsung. Dari
orang dewasa banyak, ya anak-anak juga masih banyak, ada banyak juga. Kalau selama ini saya jalanin sih, ya tapi ada yang beli aja. Ya nggak tahu itu anak kecil, tapi seenggaknya dia anak kecil juga udah punya uang buat beli ini, dan ya itu tanggung jawab masing-masing lah. Saat kami datang, Bandot mengaku sedang mengunduh pesanan dari anak sekolah pelanggannya. Setelah pesanan dibuat, Bandot pun berjanji untuk menemui pelanggan anak-anaknya itu esok harinya. Sesuai kesepakatan, Bandot mengizinkan kami untuk ikut bertemu dengan pelanggannya. Si pelanggan namanya kami samarkan sebut saja Bebep. Bebep adalah siswa kelas 3 sekolah menengah atas. Ia sudah mengenal pornografi sejak masih duduk di bangku sekolah tingkat pertama. Kalau saya sih ya cuma sekedar hiburan, cuma pengen tahu aja gitu kan. Kalau misalkan kitanya sama anak-anak misalkan lagi kumpul, terus ya emang suntuk gitulah, nggak tahu harus ngapain gitu. Karena suka pada ngajarin, ya udah deh kita nonton video aja gitu, kita nonton VCD aja. Kebetulan nih gua ada VCD kayak gini, ya dari situ ya kita barengan aja nonton gitu. Menurut Bebep, hampir seluruh teman-temannya sudah akrab dengan video porno dan pergaulan bebas. Bebep bahkan mengaku sudah berhubungan intim dengan pacarnya sejak 2 tahun silam. Ya pernah sih sekali-sekali gitu. Sejak kelas 1 SMA ya, SMA ya. Rasa penasaran dan hasrat yang menggebu-gebu sebagai remaja membuat mereka rutin membeli video porno. Tak hanya lewat Bandot, kemajuan teknologi juga turut menyumbang kemudahan mengakses video porno. Handphone anak sekarang kan, ya orang tua ya mana tahu lah sama alat komunikasi zaman sekarang gitu. Sekarang kan komunikasi makin berkembang, terus kalau misalkan ada video di handphone, paling sama anak-anak juga disembunyiin, di komputer juga kan bisa di-hide. Kan orang tua di situ nggak akan tahu, cuma kitanya aja yang tahu gitu. Jadi pintar-pintar dari kitanya. Walau di sekolah dan rumah Bebep mendapatkan pelajaran agama, namun itu semua tak berhasil menghalangi hasrat Bebep. Ya gimana ya, dari situs internet juga sekarang kan, dari film-film luar negeri juga banyak yang sedikitnya gitu memperlihatkan kayak misalkan aurat gitu, yang berita aurat. Jadi bikin anak remaja tuh jadi penasaran gimana sih tentang itu, sejauh mana gitu. Kita juga pengen tahu sejauh mana tentang kayak gitu tuh. Jadi kita terus aja menggali, pengen tahu. Saksikan terus reportase investigasi karena kami akan kembali dengan beberapa tips agar Anda dan keluarga terhindar dari pornografi. Jadi habis ini kita mau kemana? Kita nonton aja. Nonton aja langsung ya, biar seru. Akses untuk memperoleh film-film porno dapat dengan mudah diperoleh anak-anak di bawah umur. Kecanggihan teknologi memungkinkan anak-anak Anda untuk mendapatkan keuntungan. Tentu ada cara agar Anda dan keluarga dapat terhindar dari peredaran film-film porno itu. Dan di segmen ini kami akan hadirkan tipsnya untuk Anda. Jangan lupa, di segmen berikutnya kami juga akan menghadirkan berita-berita terhangat lainnya dalam reportase utama. Kami kemudian mencoba menelusuri lebih jauh tentang peredaran video porno di masyarakat. Beberapa penjual video porno online di internet kami hubungi. Namun, sebagian besar dari mereka enggan dihubungi langsung via telepon. Mereka hanya mau berkomunikasi melalui pesan singkat. Kami lalu menelusuri tempat penjualan DVD-DVD. Tidak perlu waktu lama, kami akhirnya memperoleh film porno dengan kualitas yang lumayan. Berapa ini? Yang 10.000 tadi ya, Pak? Satu dulu, mana?
Tidak jauh dari tempat pertama, kami pun didekati beberapa orang yang berniat menawarkan DVD film porno. Mereka bahkan berani memberi jaminan jika kualitas film mereka tak kalah bagus. Video porno dapat menimbulkan efek kecanduan pada orang yang menontonnya. Kehilangan daya nalar dan konsentrasi dapat menjurus ke perilaku menyimpang dan bahkan tindakan kriminal. Terbukti, banyak kasus kekerasan seksual terjadi usai menonton video porno. Pornografi ini disebut visual crack cocaine. Dia merusak mata seperti hanya kokain gitu. Tapi lebih parah lagi karena yang diserang di sininya gitu. Ini membedakan kita sama binatang. Jadi kalau ini rusak kan kayak binatang. Dari sisi medis, dampak dari kecanduan menonton video porno pun tidak kalah menakutkan. Otak adalah organ yang paling besar terkena pengaruhnya. Kerusakan otak. Ini menciut. Jadi kan ini gini ya, pornografi itu masuk lewat mata. Tung. Ini kan belum bisa bilang stop, nggak bisa. Langsung kemari. Nah, gambar-gambar itu di sini mengeluarkan hormon namanya dopamin. Dopamin itu yang bikin kecanduan. Orang mobil jalan kencang, tabrakan. Sopir itu terbentur di atas alis kanan mata. Di bawah mesin MRI itu, orang yang penikmat pornografi sama si sopir rusaknya sama. Peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak sangatlah penting. Melindungi anak-anak dari pengaruh negatif serta mengarahkan mereka pada kegiatan positif mutlak dilakukan. Karena itu, pola asuh orang tua sangat berperan pada kehidupan anaknya kelak. Bayangkanlah kelepek-kelepeknya kita orang tua kalau anaknya udah sampai ke tahapan itu karena sama sekali tidak siap. Kita adalah bangsa yang pingsan, tidak siap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Tak hanya lewat internet, materi pornografi bisa didapat anak-anak dari berbagai sumber. Bahwa pornografi itu kan kayak air ya. Jadi kita pergi ke warung, kita cari air putih dalam kemasan itu pasti ada. Pornografi Anda cari ke warnet ada, Anda cari ke handphone ada, Anda cari ke majalah-majalah porno ada, semua ada. Jadi memang dia ada di mana-mana. Namun khusus penyebaran melalui internet, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sudah melakukan beberapa antisipasi. Namun karena pertumbuhan situs pornografi yang sangat tinggi, Kominfo kesulitan mengatasinya. Dalam 1 menit, bukan 1 jam, bukan 1 hari, itu jumlah laman ya, bukan situs, laman pornografi dan muslim itu hampir 95% itu produk internasional. Itu yang naik ke website itu ada sekitar 28.000 hingga 30.000 per menit. Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang merancang peraturan menteri yang akan menyaring konten negatif di internet. Anda bisa membayangkan kami terbatas, ibaratnya kita ngeblok 10 muncul 100 muncul 10.000 dan sebagainya. Itu kayak deret ukur sama deret hitung. Namun, tetap saja orang tua menjadi benteng utama pencegahan pornografi bagi anak. Karena itu, sebagai orang tua, ada beberapa langkah untuk melindungi anak Anda dari jeratan pornografi. Pertama, tanamkan penghayatan beragama dan nilai-nilai moral kepada anak. Yang kedua, bangun kedekatan emosional dalam berkomunikasi terhadap anak agar anak dapat mempercayai Anda dalam menghadapi masalah yang ditemuinya.
Ketiga, mulailah secara perlahan-lahan mengisi aktivitas negatif yang biasa anak Anda lakukan dengan kegiatan positif. Yang keempat, berikan kepercayaan kepada anak untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kelima, sebagai orang tua, Anda harus selalu belajar mengerti teknologi dan mengaplikasikan perangkat lunak pelindung materi pornografi. Itu berlaku untuk semua peralatan yang terhubung dengan internet. Dan yang terakhir, jangan ragu-ragu untuk melaporkan muatan pornografi di internet ke Kominfo dengan mengirim email ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Kominfo akan segera menindaklanjuti laporan Anda. Tim Reportase Investigasi.